Bab 260. Rapat tahunan. Semua orang menatap Nalan Xiong. Dia telah menusuk dirinya sendiri dan menembus organ vitalnya. Bunuh diri. Kepala kota Yangzhou telah bunuh diri di hadapan Lin Feng sebagai hukuman atas kejahatannya. Beberapa saat sebelumnya, calon menantunya lah yang membuat Lin Feng datang untuk meminta maaf. "Ayah!" teriak Nalan Feng sambil menatap ayahnya yang menusuk organ vitalnya. Suara retakan menyebar di udara. Wajahnya pucat pasi, ekspresi matanya menunjukkan keputusasaan yang murni. "Lin Feng, aku memilih untuk menuruti perintahmu dan bunuh diri, tetapi keluargaku, termasuk putriku, tidak bersalah. Aku harap kau bisa membebaskan mereka," kata Nalan Xiong, lalu ia menyuntikkan ki ke organ vitalnya dan terjadi ledakan kecil dari semua organ dalamnya. Segera setelah itu, wajahnya kehilangan warna dan ia terjatuh dengan keras ke lantai. Salah satu tokoh besar kota Yangzhou telah bunuh diri karena kata-kata Lin Feng. Kekuatan dan pengaruhnya luar biasa. Lin Feng ingin dia mati, jadi dia tidak berani hidup. Dia takut Lin Feng akan memusnahkan seluruh garis keturunannya. Belakangan ini, perwira pasukan Qi Xie tampak sangat kejam. Kata-katanya tajam seperti pedang. Tidak ada yang bisa menghentikannya, dan jika ada yang mencoba menghalanginya, dia akan membunuh mereka. Nalan Xiong hanya memiliki satu pilihan, mati. Jika dia tidak setuju, dia akan mati. Jika dia menolak, dia akan mati. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menerima. Dia harus bunuh diri untuk melindungi klannya. "Aku tidak punya masalah dengan keluargamu, kecuali Nalan Feng. Bagaimana aku bisa berbelas kasihan padanya?" kata Lin Feng dengan nada dingin dan acuh tak acuh, sambil memandang mayat Nalan Xiong. Bukan hanya karena Nalan Feng telah mengirim orang untuk membunuhnya dan dia hampir mati dalam pertarungan itu. Meskipun dia telah menahannya sebagai sandera, itu tidak cukup. Lin Feng belum memaafkannya. Selain itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan atas apa yang telah dilakukannya. Dia masih sombong tak tertahankan dan berpikir bahwa dengan mengandalkan status sosial Dugu Xiao, dia bisa bertindak sesuka hatinya. Lin Feng tidak bisa mentolerir dia terus-menerus meremehkan orang lain. Lin Feng telah berada di dunia itu lebih dari setahun. Dia telah berubah dan tidak lagi lemah dan ragu-ragu. Saat ini, jika dia memiliki perasaan di hatinya, dia akan mempercayainya, bahkan jika itu berarti membunuh orang tanpa belas kasihan. Hal terpenting adalah tetap pada keyakinan sendiri. Kerumunan terkejut. Lin Feng ternyata tidak akan membiarkan Nalan Feng lolos. Nalan Feng memeluk mayat ayahnya. Wajahnya terlihat tak bernyawa dan dia masih menatap Lin Feng, karena Lin Feng telah memotong salah satu lengan Dugu Xiao dan memaksa ayahnya bunuh diri. Apa yang dia rencanakan untuknya? Tidak perlu menatapku seperti itu. Di masa lalu, itu hanyalah awal. Ketika kau mencoba membunuhku, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam secepat ini. Kau bisa merusak kultivasi sendiri. Aku tidak akan membunuhmu. Lin Feng masih terlihat tanpa ekspresi. Mata Nalan Feng dipenuhi kebencian. Lin Feng memiliki hati yang bersih dalam apa yang dia lakukan karena dia tahu bahwa Nalan Xiong dan Nalan Feng akan melakukan hal yang lebih buruk padanya. Karena gadis itu begitu sombong dan angkuh, Lin Feng berpikir bahwa akan baik jika dia membuatnya merusak kultivasinya sendiri, sehingga dia terpaksa hidup seperti orang biasa yang dia hina. "Cepatlah, aku tidak ingin melihat wajahmu lebih lama dari yang diperlukan," kata Lin Feng dengan dingin sambil menatap Nalan Feng. Di masa lalu, ketika dia mencoba membunuh Lin Feng, dia tidak pernah membayangkan bahwa hari seperti ini akan datang. Gunung pun bisa hancur menjadi puing-puing seiring waktu, jika ada orang yang cukup tekad untuk melakukannya. "Baiklah, baiklah," kata Nalan Feng, wajahnya pucat pasi. Dia tiba-tiba melepaskan ki dan menyerang dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia mengerang. Semua ki yang dia kumpulkan memenuhi udara. Wajah Nalan Feng menjadi lebih pucat, dia sangat lemah. Gadis yang sangat sombong dari kota Yangzhou telah menjadi sampah. Satu-satunya alasan adalah karena dia membenci Lin Feng di masa lalu dan mencoba membunuhnya. Ketika Lin Feng melihat Nalan Feng telah selesai melumpuhkan kultivasinya sendiri, dia mengenakan topengnya kembali dan membuat kuda Dragon Colt-nya berbalik perlahan. Dia lalu mulai berbicara dengan suara tenang dan damai. "Oh Jun, kau akan tinggal di sini dan mengatur ulang segala sesuatu di gedung pemerintahan. Kemudian,
Kita akan menggunakan tempat ini untuk menempatkan pasukan. Yang lain, ikuti aku. Ketika Lin Feng selesai berbicara, ia pergi dengan kudanya, terlihat alami dan bebas. Gemuruh kembali memenuhi area tersebut saat pasukan mulai meninggalkan tempat itu. Pasukan Qi Xie juga bergerak menuju pintu keluar. Beberapa saat kemudian, mereka semua telah menghilang dari pandangan kerumunan. Namun, kerumunan masih menatap ruang kosong di depan mereka, gambaran pasukan masih terukir dalam pikiran mereka. Lin Feng telah pergi, kemana dia pergi? Klan Lin, pasti klan Lin. Banyak orang memiliki pikiran yang sama pada saat yang sama. Di masa lalu, Lin Feng berasal dari klan Lin. Lin Feng telah diusir dan dihina, tetapi sekarang dia menjadi sangat kuat. Dia menjadi perwira Qi Xie dan bahkan menguasai kota Yangzhou. Dia memotong salah satu lengan Du Gu Xiao, membunuh kepala kota, dan membuat Nalan Feng merusak kultivasinya sendiri. Meskipun dia tidak bergerak sedikit pun untuk melakukan semua itu, semuanya berada di bawah kendalinya. Saat ini, Lin Feng dapat mempengaruhi kota Yangzhou secara mendalam. Dia memegang kekuasaan hidup dan mati. Bagaimana dia tidak pergi ke klan Lin, yang telah mengusir dan mempermalukan baik Lin Feng maupun Lin Hai? Lin Feng tidak tahu bahwa klan Nalan sedang merencanakan acara perayaan. Dia juga tidak tahu bahwa klan Lin sedang sangat ramai pada saat itu. Pada akhir tahun, klan Lin mengadakan pertemuan tahunan dan kompetisi antara para junior masih berlangsung. Di sekitar arena pertarungan klan Lin, para sesepuh klan Lin sedang menonton para junior bertarung. Mereka semua tersenyum lebar. Para junior klan Lin sangat berbakat dan memiliki talenta yang mengesankan. Sepertinya generasi ini memiliki kualitas yang baik. Sepertinya klan ini akan mampu berkembang di masa depan. Lin Badao, Qian adalah pembudidaya muda terkuat dan paling menonjol yang kita miliki. Tidak hanya dia memiliki roh es dan api, tetapi dia juga masih sangat muda. Setelah menembus lapisan Ling Qi keempat, dia akan segera menyusulku, dan pada saat itu, dia bahkan akan lebih kuat dariku, meskipun dengan semua pengalaman bertahun-tahun yang kumiliki. Selamat. Seorang tetua klan sedang menonton arena pertarungan dan berbicara kepada Lin Badao. Tetua itu memuji Lin Badao, yang membuat senyum lebar muncul di wajahnya. Lin Badao merasa sangat bangga ketika orang-orang memuji putrinya, dia tentu saja sangat menikmatinya. Dia juga merasa bangga telah membesarkan seorang jenius. Memang, tidak ada yang bisa menandingi Lin Qian, dia benar-benar jenius. Lin Feng, sampai itu tidak berarti apa-apa, dia sangat lemah. Aku bahkan tidak peduli jika dia sudah mati sekarang. Banyak orang memuji Lin Qian dan Lin Badao, bahkan jika itu berarti mereka harus berbohong. Memang, selama pertemuan tahunan terakhir klan Lin, semua orang melihat bahwa Lin Feng sangat kuat. Mereka semua tahu bahwa Lin Qian tidak bisa menyaingi Lin Feng, itulah mengapa Lin Badao dan tetua terhormat harus mengusirnya. Dia jauh lebih berbakat daripada Lin Qian. Namun, tidak ada yang mencoba membandingkan mereka. Lin Qian memiliki roh es dan api, dan dia adalah murid dari Holy Courtyard of Sueyu. Lin Feng jauh dari levelnya. Meskipun dia pernah mengalahkannya di masa lalu, orang-orang masih berpikir saat itu dia beruntung dan mungkin sudah mati sejak lama. Senyum Lin Badao sangat lebar dan dia berkata, semua junior kita luar biasa dan semua berlatih kultivasi dengan sangat keras. Mereka semua sangat baik. Itulah cara seorang kepala klan yang baik seharusnya bertindak. Lin Hai, di masa lalu, hanya menghalangi klan untuk berkembang. Selain itu, anaknya adalah anak nakal yang tidak setia pada klan. Hehe. Lin Badao tertawa. Lin Feng dan Lin Hai tidak pernah bisa menyaingi Qian dan aku. Benar, tidak pernah. Orang-orang menjawab segera. Saat itu, mereka tidak tahu bahwa di luar klan Lin, seseorang berdiri di pintu gerbang. Dia terlihat tenang dan damai. Klan Lin. Lin Feng mengangkat kepalanya dan melihat tanda di atas gerbang. Rasanya sangat familiar. Jantung Lin Feng berdetak lebih cepat. Dulu itu adalah klannya. Hari ini adalah pertemuan tahunan klan Lin, pikir Lin Feng. Dia menarik napas dalam-dalam dan segera melangkah maju. Dia belum melihat klan Lin selama bertahun-tahun. Berhenti. Para penjaga klan Lin menghalangi jalannya ketika melihatnya. Mereka bertanya dengan dingin, siapa kamu? Lin Feng menatap kedua penjaga itu, tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, namaku Lin Feng. Lin Feng? Kata kedua penjaga itu dengan sedikit terkejut.
Mereka telah melayani klan Lin selama setengah tahun, tetapi mereka belum pernah mendengar ada anggota dengan nama itu sebelumnya. Apakah klan Lin memiliki orang seperti itu? Aku tidak mengenalnya, kata para penjaga sambil saling menatap. Mereka masih menghalangi jalan, tidak membiarkan Lin Feng masuk. Kalian akan segera mengenaliku, kata Lin Feng sambil tersenyum. Segera setelah itu, angin kencang melintas di tubuh mereka. Meskipun mata mereka terbuka lebar, mereka tidak bisa melihat gerakan Lin Feng. Dia menghilang dalam sekejap. Dia menghilang di depan mata mereka. Dia melintas di antara para penjaga, seperti angin, dan masuk ke wilayah klan Lin. Bab 261. Aku, Lin Feng, ingin mati. Rapat tahunan klannya Lin berlangsung, seperti biasa di akhir tahun. Pada saat itu, putra Lin Badao, Lin Hong, sedang memukul seorang junior klannya Lin. Tinju Lin Hong dikelilingi oleh es yang sangat kuat. Segera setelah itu, seluruh kerumunan mendengar teriakan keras dari lawan Lin Hong. Wow, betapa kuatnya. Seperti ayah, seperti anak. Lin Hong sangat kuat. Benar, sejak Lin Hai dan anaknya yang tidak berguna meninggalkan klan, segalanya berjalan lancar. Saat ini, kepala klan kita memiliki 2 anak dan keduanya adalah jenius. Lin Qian terkenal sebagai jenius, tapi Lin Hong juga jenius berbakat, dia luar biasa. Selain Lin Qian, tidak ada orang lain di klan Lin yang bisa menyainginya. Keduanya hampir sekuat para tetua klan, kata seorang tetua sambil tersenyum. Suaranya yang jelas dan keras menyebar ke seluruh arena. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Di antara mereka yang mendengarnya ada Lin Feng, yang sedang berjalan dengan tenang di wilayah klan Lin. Lin Feng tidak menyangka orang-orang masih mengkritiknya dan ayahnya untuk memuaskan Lin Badao. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia mengangkat kepalanya, melihat orang di kejauhan, dan berkata dengan nada mengejek, "Oh, begitu ya?" Suaranya tidak keras sama sekali, tetapi semua orang mendengarnya. Orang-orang terkejut. Mereka berbalik dan segera melihat sebuah bayangan, seorang pemuda, yang tampak sangat familiar. Orang yang familiar itu disebut sampah oleh semua orang, tetapi pada pertemuan tahunan tahun sebelumnya, dia telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Setelah itu, dia juga menampilkan penampilan yang mengagumkan di kompetisi kota Yangzhou. Semua orang telah melihat seberapa kuat dia, tetapi dia telah diusir dari klan Lin. Saat itu, klan memutuskan untuk memilih Lim Qian daripada Lin Feng. Semua orang berpikir bahwa Lim Qian jauh lebih kuat daripada Lin Feng dan memiliki bakat yang lebih baik untuk dikembangkan di masa depan. Mereka berpikir bahwa klan akan dapat berkembang bersama dia dan, suatu hari, dia akan menjadi kepala klan. Itu dia. Itu Lin Feng. Lin Feng kembali. Dia kembali ke klan Lin. Banyak orang terkejut saat melihat Lin Feng. Dia terlihat berbeda, lebih tampan dan halus. Pemuda tampan itu juga terlihat lebih matang daripada sebelumnya. Dia terlihat sangat tenang, namun ekspresi wajahnya sangat tajam dan dingin. Lin Feng. Lin Badao mengerutkan alisnya. Pemuda yang dia usir dari klan itu ternyata berani kembali. Senyum mengejek muncul di wajah Lin Badao. Dari semua tempat yang bisa dia tuju, dia kembali ke klan Lin. Dia sedang mencari mati. Di atas panggung, Lin Qian tidak bereaksi seperti ayahnya. Dia mulai gemetar hebat. Itu Lin Feng, tak terbayangkan. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah pemuda yang menakuti orang-orang di kota kekaisaran itu akan kembali ke klan Lin. Dia tidak merasa aman dan berharap dia tidak kembali. Lin Feng telah kembali, dan mungkin dia kembali untuk mengembalikan kehormatan yang hilang miliknya dan ayahnya. Kamu berani kembali? Kata tetua ke-9 saat melihat Lin Feng. Dia memiliki senyuman dingin dan jahat di sudut bibirnya. Dia lalu berkata, Lin Feng, ayahmu memberontak melawan tetua yang dihormati dan membunuh anggota klan. Dia telah melakukan banyak kejahatan. Selain itu, kamu juga sama, tidak menghormati para tetua, sombong, dan kasar. Kamu juga telah diusir dari klan Lin. Selain itu, tahun lalu kamu mencoba membunuh Nalan Feng, tetapi beruntung dia berhasil melarikan diri dengan selamat. Hari ini, kamu berani kembali ke kota Yangzhou dan bahkan kembali ke klan Lin. Apakah kamu sudah selesai bicara omong kosong? Kata Lin Feng kepada tetua ke-9. Dia merasa dia konyol, dia sudah kembali dan mereka masih menciptakan lebih banyak kejahatan untuk menuduhnya. Dia tidak mau mendengarkan mereka lagi. Omong kosong.
kata tetua ke-9 sambil mengerutkan alisnya. Dia menatap Lin Feng dengan tatapan dingin. Kau menyebutku sampah tadi, hari ini adalah pertemuan tahunan klan Lin. Beranikah kau membiarkan putramu datang ke sini dan bertarung denganku? Kata Lin Feng. Putra tetua ke-9 seusia dengan Lin Feng. Ketika mendengar Lin Feng, dia tetap diam. Matanya terlihat semakin dingin. Kenapa kamu tidak bicara lagi? Anakmu adalah sampah dan tidak berani bertarung, kan? Dia bahkan lebih buruk dari sampah, kata Lin Feng dengan nada mengejek. Dia lalu mulai berjalan perlahan menuju arena pertarungan. Setelah beberapa saat, dia muncul di hadapan seluruh kerumunan dan perlahan berjalan menuju arena pertarungan. Banyak anggota muda klan Lin, ketika melihat Lin Feng melintas, membukakan jalan baginya agar ia dapat menuju ke arena pertarungan. Setelah itu, Lin Feng naik ke arena pertarungan dan melihat sekeliling kerumunan yang mengelilingi arena. Mengapa kamu tidak berkata apa-apa? Tanya Lin Feng kepada tetua ke-9 lagi. Lin Ba Dao tersenyum dingin dan berkata, Lin Feng, kami lupa bahwa kamu juga seorang junior dari klannya Lin. Kali ini, kami tidak membunuhmu, kami membiarkanmu pergi, dan secara mengejutkan, alih-alih bersyukur atas belas kasihan kami, kamu berani kembali ke klannya Lin. Tidak membunuhku? Belas kasihan. Lin Feng sedikit terkejut. Kapan Lin Ba Dao menunjukkan belas kasihan padanya? Kapan dia membiarkannya pergi? Ketika aku tiba, aku mendengar orang-orang menjilat sepatu Lin Ba Dao, dia benar-benar tidak tahu malu. Dia bahkan mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang sama tidak tahu malunya. Betapa beraninya! Teriak tetua ke-9 dengan suara sangat keras. Dia juga melepaskan ki dingin. Mungkin aku memang berani. Baru saja, kalian membicarakan betapa hebat dan agungnya Lin Qian dan Lin Hong. Mereka adalah jenius sejati, kan? Tentu saja, mereka adalah jenius klan kita. Jawab tetua ke-9. Nah, dan aku adalah sampah, kan? Jadi kau sudah tahu tempatmu, kata tetua ke-9 dengan sinis. Jika memang begitu, aku, sampah ini, bersedia bertukar teknik dengan jenius-jenius klan Lin, Lin Hong, Lin Qian, dan siapapun yang ingin naik ke panggung. Jika aku kalah, bunuh saja aku, kata Lin Feng dengan suara keras. Jika dia kalah, dia akan mati. Betapa sombongnya, betapa angkuhnya, betapa megahnya. Orang-orang klan Lin tetap diam. Selain Lin Qian dan Lin Hong, siapa yang berani bertarung melawan Lin Feng? Setahun yang lalu, Lin Feng sudah sangat kuat. Seberapa kuat dia setelah setahun? Mengapa tidak ada yang bicara? Aku, Lin Feng, ingin mati, kata Lin Feng sambil tertawa dan menatap kerumunan. Dia ingin mati, seberapa gilakah itu terdengar? Semua orang terkejut, tapi seperti sebelumnya, tidak ada yang berani menjawab. Semua junior klan terkejut, dan mereka semua menatap Lin Qian dan Lin Hong. Hanya mereka yang bisa mengalahkan Lin Feng. Tapi, mereka tahu tentang prestasi Lin Feng di kota kekaisaran. Bertarung melawan Lin Feng sama saja dengan mencari kematian. Aku, Lin Feng, memohon kalian untuk datang dan membunuhku, tapi tidak ada yang datang. Apa ini omong kosong? Kalian berani mengucapkan kata-kata gila dan berpura-pura lebih baik dariku, kalian bicara tentang jenius. Aku kagum pada ketidakmaluan kalian. Aku tidak tahu ketidakmaluan kalian telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Lin Feng benar-benar mengejek klan Lin dan hal itu semakin jelas. Orang-orang klan merasa pipi mereka memerah. Lin Feng telah diusir dari klan. Tetapi pada saat itu, dia berada di arena pertarungan klan Lin dan meminta orang-orang untuk membunuhnya. Dan secara mengejutkan, tidak ada yang berani melawan dia, termasuk jenius muda yang menjadi harapan klan, Lin Qian. Kau anak nakal yang tidak tahu diri, teriak tua ke-9 dengan marah. Dia baru saja selesai berbicara, dan Lin Feng sudah berteriak dan mengejek tetua ke-9. Bukankah tadi kamu mengatakan bahwa aku adalah sampah dan mereka adalah jenius, tapi sekarang, di mana mereka? Aku di sini dan ingin mati, tapi mereka tidak berani bertarung. Jika kamu mau, kamu juga bisa turun, aku benar-benar ingin mati. Betapa gilanya. Betapa mengejutkannya. Lin Feng mengajak tetua ke-9 untuk naik ke panggung pertarungan dan membunuhnya. Dia benar-benar ingin mati. Tetua ke-9 mengerutkan alisnya dan melihat ke arah Lin Qian dan Lin Hong. Dia lalu tersenyum dingin dan berkata, Lin Feng, Lin Qian, dan Lin Hong adalah jenius klan Lin. Akan menjadi penghinaan bagi mereka untuk bertarung melawanmu, tapi karena kamu ingin mati, aku akan membantumu.
Setelah selesai berbicara, tetua ke-9 melompat ke atas panggung pertarungan dan mendarat di depan Lin Feng. Teknik kelincahan yang mengesankan. Betapa indahnya. Lin Feng secara mengejutkan menantang tetua ke-9 untuk bertarung. Betapa gilanya, dia benar-benar ingin mati. Sesepuh ke-9 telah menembus lapisan Ling Qi kelima, dia pantas mendapat reputasi sebagai kultivator kuat. Dia sangat kuat. Lin Feng sudah mati. Kerumunan memiliki berbagai pikiran tentang sesepuh ke-9 saat melihatnya melompat ke atas panggung pertarungan. Pada saat yang sama, jumlah es yang gila berkumpul di tinjunya dan tiba-tiba menghantam atmosfer, bergerak lurus menuju Lin Feng. Sepertinya Lin Feng akan membeku di tempat. Lin Feng berdiri dengan tenang di sana, menatap tetua ke-9 yang memiliki senyuman jahat di wajahnya. Mati! Teriak tetua ke-9, tetapi pada saat itu, Lin Feng mengibaskan tangannya dan memotong atmosfer. Sebilah pedang Qi yang terang dan berkilau melintas di udara. Segera setelah itu, tetua ke-9 bahkan tidak sempat mengeluarkan teriakan mengerikan sebelum darahnya memenuhi udara. Dia hanya mengerang dengan pilu dan ambruk. Wajahnya terlihat tenang, tubuhnya tak bernyawa. Kerumunan terkejut dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka tercengang, tak percaya. Apakah tetua ke-9 telah mati? Sang tetua ke-9 dibunuh oleh Lin Feng dengan satu pukulan? Kerumunan terdiam dan ketakutan. Mereka hanya melihat Lin Feng menatap mayat di tanah dan berkata dengan nada acuh tak acuh, "Sebongkah sampah." Lin Feng berjalan maju lagi, dia menatap kerumunan dengan senyuman gila di wajahnya. "Aku, Lin Feng, ingin mati." Bab 262, Bunuh Lin Feng. "Aku, Lin Feng, ingin mati." Teriakan amarahnya menggema di hati orang-orang seperti gelombang tsunami. Kata-kata, "Aku ingin mati," terdengar begitu arogan. Dia telah diusir dari klan dan saat ini, dia memandang rendah semua orang. Orang yang dulunya semua orang sebut sampah, saat ini justru memandang rendah klan tersebut dan mengejek mereka seolah-olah mereka tidak berarti apa-apa. "Aku, Lin Feng, sampah yang diusir dari klan." Lin Feng terus bercanda. Di masa lalu, selama kompetisi kota Yangzhou, dia juga pernah mengatakan hal-hal yang terdengar gila pada saat itu, tetapi kekuatannya mengejutkan semua orang. Saat itu, dia sudah jauh lebih kuat daripada Lin Qian. Lin Qian tidak bisa menyainginya. Selain itu, akhir-akhir ini, meskipun Lin Qian telah menembus lapisan Ling Qi keempat, Lin Feng baru saja membunuh tetua ke-9 yang berada di lapisan Ling Qi kelima dengan satu serangan. Seberapa kuat dia sebenarnya? Bisakah Lin Qian menyaingi monster seperti itu? Lin Feng adalah murid paling berprestasi dari klan Lin, tetapi seorang jenius seperti dia telah diusir. "Mengapa tidak ada yang berbicara?" tanya Lin Feng. Kerumunan itu hanya menatapnya, mereka semua tetap diam. Lin Feng tak kuasa menahan diri untuk terus mengejek mereka. "Sebelum aku datang, bukankah kalian semua menyanjung Lin Qian dan Lin Badao? Bukankah kalian semua hanya mengkritik ayahku dan aku untuk mendapatkan simpatinya? Sekarang, aku berdiri di hadapan kalian, tetapi setiap orang di sini tiba-tiba menjadi tuli dan bisu. Jika aku adalah sepotong sampah, kalian adalah sekelompok petani tak tahu malu, rendahan, dan tak berharga." Suara Lin Feng memecah keheningan. Wajah semua orang memerah. Mereka menatap Lin Feng dengan tatapan penuh niat membunuh. "Ayahmu dan kau sama saja, pengkhianat, yang tidak menghormati para tetua klan. Kalian berdua adalah binatang kotor." Pada saat itu, sebuah suara marah menyela. Suara itu berasal dari paman ketiga Lin Feng, Lin Haoran. Ketika melihat Lin Feng, ia teringat akan putranya yang telah lumpuh akibat ulah Lin Feng dan dipenuhi rasa iri. Tetapi rasa iri ini dengan cepat berubah menjadi kebencian. Lin Feng tercengang. Ekspresi tajam memenuhi matanya dan dia menatap Lin Haoran dengan marah. Seorang pengkhianat, apakah dia dan ayahnya seperti binatang? Sungguh luar biasa, seseorang bisa mencapai tingkat ketidakmaluan setinggi ini. Kata Lin Feng dingin, lalu menambahkan, "Dulu, aku dan ayahku tidak pernah menyinggungmu, tetapi karena kau menginginkan posisinya sebagai kepala klan, kau mempermalukanku dan mengancam ayahku. Kau ingin menggantikannya sebagai kepala klan dengan cara yang hina. Pernahkah kau memikirkan fakta bahwa dia adalah saudaramu? Setelah itu, karena kau menciptakan kesempatan untuk mencapai tujuanmu, tetua yang terhormat menyerang dan melukai ayahku. Lalu kau mengusir kami dari klan Lin, kau benar-benar tidak tahu malu. Selain itu,
Selama kompetisi tahunan kota Yangzhou, aku mulai menunjukkan bakat luar biasa. Tetapi kau takut akan bakatku, itulah sebabnya kau mencoba membunuhku. Apakah kau memikirkan hubungan darah kita saat itu? Sekarang, kau menyebutku pengkhianat? Kenapa begitu? Kau menyerang saudaramu sendiri, kepala klanmu, dan kau berani menyebut orang lain pengkhianat. Kau memilih untuk menggantikan ayahku dengan orang lain? Aku, Lin Feng, tidak ada hubungannya dengan sampah sepertimu, hanya ada penghinaan yang bisa kudapatkan dengan bergaul denganmu. Aku, Lin Feng, telah kembali. Lin Haoran, jika kau mengkritik ayahku lagi, aku akan membunuhmu. Ketika Lin Feng mengucapkan kata-kata itu, sejumlah besar ki pedang melesat menembus atmosfer. Lin Feng tampak seperti pedang yang sangat kuat saat itu. Dia sangat tajam, menyilaukan, brutal, dan agresif. Lin Feng secara mengejutkan berani mengancam paman ketiganya, mengancam akan membunuhnya. Itu adalah penghinaan besar bagi Lin Haoran, diancam oleh Lin Feng di depan umum seperti itu. Dia berkata dengan dingin, ayahmu adalah binatang, dan anak binatang juga binatang, jadi kalian berdua adalah binatang kotor. Bagaimana mungkin Lin Haoran bisa begitu terintimidasi oleh seorang anak kecil hingga ia tidak berani berbicara? Ledakan. Kata-kata Lin Haoran sampai ke telinga Lin Feng. Tekanan tak terlihat tiba-tiba menimpa pundak semua orang. Lin Feng berputar dan tampak berubah menjadi pedang yang sangat tajam. Energi pedang yang luar biasa menyelimuti seluruh atmosfer. Kerumunan orang terengah-engah takjub. Betapa hebatnya. Sepertinya mereka telah meremehkan Lin Feng. Dia tampak jauh lebih kuat dari mereka semua. Energi pedang tak terlihat itu menyelimuti seluruh kerumunan. Mereka semua menatap Lin Feng dengan saksama. Dia telah menjadi sangat kuat. Jantung Lin Haoran berdebar kencang. Tak seorang pun tahu bahwa energi yang kini menekan tubuhnya sangat tajam dan menyakitkan. Ia berusaha mengendalikan diri, tetapi ekspresi wajahnya berubah drastis, jantungnya berdebar kencang. Panik, ia menatap Lin Feng dengan tajam. Betapa kuatnya. Ki pedang itu terlalu kuat, pikir Lin Haoran. Seberapa kuatkah Lin Feng sekarang? Lin Haoran benar-benar ketakutan dan menyesali apa yang baru saja dia katakan kepada Lin Feng. Matilah! Teriak Lin Feng dengan marah. Energi pedang tak terlihat itu berubah menjadi pedang tajam. Lin Feng melompat ke udara, seolah seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang yang sangat tajam dan mematikan. Kerumunan itu tercengang, sampai-sampai mereka lupa untuk mencoba menghentikan Lin Feng. Sekalipun mereka melihatnya datang, mereka tidak mampu mengambil risiko menghalangi jalannya. Cahaya yang sangat cemerlang dan gemerlap memenuhi atmosfer. Tidak ada pedang, hanya cahaya yang dipancarkan dari energi pedang. Lin Haoran merasa putus asa, dan ekspresi wajahnya perlahan berubah muram. Darah mulai mengalir dari lubang yang tertusuk di antara alisnya. Satu kali serangan, dan nyawanya berakhir. Seperti sebelumnya, hanya satu kesempatan. Lin Feng kembali ke posisi semula di atas panggung, tidak ada apapun di tangannya, tetapi energi pedang masih terasa di atmosfer. Pemuda yang sangat berani itu membingungkan semua orang di kerumunan. Di mana pedangnya? Dia begitu jenius, namun dia telah diusir dari klan. Pada saat itu, dia kembali untuk mendapatkan kembali martabatnya. Kau membunuh pamanmu yang ketiga? Tanya Lin Badao sambil menatap mayat itu. Ia menatap Lin Feng dengan dingin dan penuh niat membunuh. Paman ketiga? Tanya Lin Feng sambil tertawa, lalu menambahkan, Lin Badao, kau dan Lin Haoran, pernahkah kalian bertingkah seperti paman-pamanku? Lin Badao tercengang. Dia dan Lin Haoran memang telah bersekongkol melawan ayah Lin Feng. Lin Feng tidak pernah seperti keponakan bagi mereka. Kau tidak pernah menganggapku sebagai keponakanmu. Kau selalu menganggapku sebagai sampah dan menghinaku. Kau mengusirku dari klan dan bahkan mencoba membunuhku. Saat itu, kau tidak pernah berpikir bahwa kau adalah pamanku, kan? Sekarang setelah aku membunuhnya, kau baru ingat bahwa dia adalah pamanku? Lin Badao, bukankah kau merasa sangat konyol? Lin Feng berkata dengan nada mengejek dan melanjutkan. Lagi pula, sekarang aku bukan lagi anggota klan Lin. Jika ada yang berani menghina ayahku, aku akan membunuh mereka. Sekali lagi, Lin Feng secara terang-terangan mengancam semua orang, kata-katanya sangat kasar. Pada saat itu, kata-kata Lin Feng bagaikan pedang tajam. Di antara anggota klan Lin, banyak yang menyesali pengusiran Lin Feng dari klan. Seandainya dia tetap berada di klan Lin,
dia pasti akan jauh lebih terhormat daripada Lin Qian. Namun, semua orang tetap diam. Suasananya sangat sunyi dan mencekam. Ekspresi Lin Feng tampak seperti ingin tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, "Sekarang, suasana pengecut menular di klan Lin. Hanya tersisa sekelompok orang kecil yang tidak tahu apa-apa selain terus-menerus menyanjung Lin Badao, kepala klan. Tak satu pun dari kalian memiliki kekuatan karakter, dan klan tidak memiliki masa depan. Ini menggelikan dan menyedihkan. Lin Badao, inilah akibat yang tercipta karena kau menjadi kepala klan." Ketika Lin Feng selesai berbicara, semua orang tercengang. Mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan Lin Feng adalah benar. Pada saat itu, dia berdiri di atas panggung pertarungan dan tidak ada yang bisa menyainginya. Semua orang terdiam. Seandainya Lin Hai ada di sana, dia akan menjadi sumber inspirasi, meskipun dia tidak sering muncul. Dia tidak mirip dengan Lin Badao. Orang-orang dari klan Lin, ketika mendengar Lin Feng mengolok-olok mereka, semuanya merasa terhina. "Lin Badao, di masa lalu, kau bersekongkol melawan ayahku dan aku untuk membuat kami meninggalkan klan. Sekarang, aku kembali untuk merebut kembali martabat dan kehormatan kami di panggung pertempuran. Lin Badao, bisakah kau bertindak seperti laki-laki sejati sekali saja dalam hidupmu yang pengecut ini dan bergabung denganku di panggung pertempuran?" Lin Feng menantang Lin Badao. Lin Badao tampak ragu-ragu. Lin Feng, yang telah diusir olehnya, secara mengejutkan menantangnya. Seberapa kuatkah dia? Kerumunan orang menatap Lin Badao. Lin Badao perlahan berdiri, tetapi tiba-tiba mendengar Lin Qian berteriak, "Ayah, jangan melawannya!" Kerumunan itu tercengang dan menatap Lin Qian. Mereka hanya melihat Lin Qian terus-menerus menggelengkan kepalanya dan menghentikan ayahnya. Apakah Lin Qian ingin mencegah ayahnya bertarung melawan Lin Feng? Ketika Lin Feng tiba, dia menantang Lin Qian. Lin Qian bahkan tidak mempertimbangkan untuk melawan Lin Feng. Mungkinkah dia mengetahui kekuatan Lin Feng yang sebenarnya? Apakah Lin Qian tahu di mana Lin Feng berada selama ini? Apakah dia juga tahu kekuatan Lin Feng yang sebenarnya? "Pengkhianat!" teriak sebuah suara yang memenuhi udara. Sebuah siluet melesat di udara. Ia tampak gagah. Banyak orang senang melihat siluet itu muncul. Dia adalah sesepuh yang terhormat, Lin Rui. Di masa lalu, dia melukai Lin Hai dan juga berkontribusi pada pengusiran Lin Feng dan Lin Hai dari klan. Sekarang, dia menunjukkan dirinya lagi. Lin Feng pasti akan mati. "Yang Mulia Tetua." Seluruh anggota klan Lin sedikit membungkuk di hadapan Lin Rui, yang turun dari langit. Suaranya dingin membeku dan dia berkata, "Putra pengkhianat itu telah kembali. Semuanya, cepat bunuh dia. Kalian harus membunuh setiap pengkhianat yang memasuki wilayah kita." Semua orang? Mereka harus menangkapnya bersama-sama. Kerumunan itu tercengang. Namun, Lin Badao segera mengangguk dan berkata, "Anggota klan Lin, dengarkan perintah ini, bunuh Lin Feng." Setelah Lin Badao selesai berbicara, banyak orang mulai berjalan dengan enggan menuju arena pertarungan. Lin Feng melirik kerumunan dan senyum jahat muncul di wajahnya. Bersama-sama? Semua orang melawannya? Jadi mereka menginginkan pertarungan yang tidak adil, kan? Di klan Nalan, Lin Feng tidak pernah bertempur secara pribadi. Dengan menggunakan otoritasnya, dia mengendalikan segalanya hanya dengan kata-katanya. Namun, ia pergi ke klan Lin karena alasan yang berbeda. Ia ingin mendapatkan kembali kehormatan dan martabatnya. Kali ini, ia ingin mendapatkan kembali kehormatannya di arena pertarungan, bukan dengan menggunakan status dan wewenangnya. Namun saat ini, klan Lin ingin menyerangnya, seluruh klan menentangnya. Lin Feng tertawa, menatap ke langit dan berteriak, "Tertib!" Bab 263. Petugas. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Para anggota klan Lin tercengang. Tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh memenuhi udara, tetapi suara itu datang dari segala arah. Sepertinya terjadi gempa bumi dan tanah bergetar. Ledakan. Boom! 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 Suara ledakan yang sangat keras memenuhi atmosfer. Tampaknya bangunan-bangunan itu akan runtuh akibat getaran. Seseorang datang untuk menyerang klan Lin. Mereka menghancurkan barikade di distrik mereka. Kerumunan itu bergetar. Suara-suara itu semakin mendekat setiap detiknya. Kebisingan menyebar ke seluruh atmosfer bersamaan dengan detak jantung semua orang.
Terdengar seperti ada serbuan ribuan kavaleri yang menyerbu dengan kecepatan penuh dan mendekat dari 4 penjuru distrik klan Lin. Mereka segera memaksa masuk ke distrik klan Lin dan berpacu menuju kerumunan. Tetua yang terhormat. Kerumunan itu melihat sekeliling dan menatap sesepuh yang agung dan terhormat itu. Mereka panik. Sepertinya ki yang sangat berat telah jatuh dari langit dan menimpa mereka. Ki itu tak henti-hentinya dan semakin mendekat ke kerumunan. Kerumunan itu kesakitan karena ki yang memenuhi atmosfer begitu tajam hingga bisa melukai. Mereka merasa seperti tercekik di bawah tekanan yang sangat kuat. Tetua yang terhormat, Lin Rui, mengerutkan kening. Dia juga bisa merasakan ki yang sangat kuat bergerak ke arah mereka. Selain itu, dia bisa melihat kuda-kuda lapis baja menyerbu ke arah mereka dari segala arah. Mengapa begitu banyak pasukan kavaleri datang ke klan Lin? Lihat ke sana, teriak seseorang di kerumunan. Kerumunan itu menoleh ke utara area tersebut. Segera setelah itu, siluet merah muncul di kejauhan. Kuda merah, baju zirah merah, betapa gagah dan mengesankannya. Itu adalah seluruh pasukan kavaleri Qi Xie. Mereka menyerbu ke arah mereka, jantung rakyat berdebar kencang. Penduduk klan Lin tercengang. Bagaimana mungkin? Mengapa pasukan kavaleri lapis baja yang sangat kuat datang ke klan Lin? Ada juga pasukan di sana, teriak kerumunan yang ketakutan. Ada pasukan juga di sebelah selatan. Dan di sana, pasukan kavaleri Qi Xie datang dari timur, dari barat, dari mana-mana. Semua orang dikepung oleh pasukan Qi Xie. Itu adalah lautan merah yang tak berujung. Pemandangan yang megah sekaligus menakutkan. Hati rakyat bergetar hebat. Mereka semua menderita dalam diam. Hanya terdengar suara pasukan kavaleri yang mendekat. Kerumunan itu hanya menatap kosong ke seluruh pemandangan itu. Bahkan ada beberapa saat ketika mereka pingsan karena panik. Itu adalah sebuah pasukan yang sangat kuat. Pasukan itu tampak tak berujung, seolah-olah jumlahnya jutaan. Selain itu, semuanya memiliki tatapan yang sangat tajam dan memancarkan ki yang sangat kuat. Pasukan itu pasti berlumuran darah musuh-musuh mereka. Ketika kerumunan merasakan ki yang sangat kuat, jantung mereka mulai berdetak lebih cepat. Sebuah pasukan berwarna merah darah telah muncul di klan Lin selama pertemuan tahunan mereka, dan mengepung mereka. Jika tentara ingin memusnahkan klan Lin, itu akan semudah menyapu debu. Siapakah mereka? Mengapa pasukan sekuat itu datang ke klan Lin? Semua orang benar-benar tercengang. Tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa mungkin ada hubungan antara pasukan yang sangat kuat itu dan pemuda yang berdiri di atas panggung pertempuran. Mereka tidak berani memikirkan hal yang mengerikan seperti itu, bahkan dalam mimpi buruk terburuk mereka sekalipun. Meskipun Lin Feng baru saja berteriak perintah, mereka sudah mengesampingkan hal itu dari pikiran mereka. Mereka memiliki hal lain yang perlu dikhawatirkan dan kerumunan sepenuhnya terfokus pada pasukan yang perkasa itu. Pasukan yang kuat dan perkasa itu telah mengepung mereka. Beberapa kuda bergerak keluar dari kerumunan, kemungkinan besar mereka adalah personel berpangkat tinggi di pasukan tersebut. Para anggota klan Lin semuanya menyingkir, tidak berani menghalangi jalan mereka. Mereka mengepung arena pertempuran, tetapi mereka semua berkumpul, menghadap Lin Feng. Lin Feng mengangkat tangannya, dan para personel berpangkat tinggi bergerak mendekati Lin Feng. Dasar bodoh, apakah dia sudah bosan hidup? Teriak kerumunan itu dalam hati mengumpat Lin Feng. Anehnya, dia masih berdiri di atas panggung. Mereka hanya berharap dia tidak akan melibatkan mereka. Pada saat itu, pasukan kavaleri berhenti di tepi medan pertempuran dan melirik kerumunan. Seketika, jantung semua orang berdebar kencang. Ekspresi wajah orang-orang itu begitu tajam dan dingin. Mereka semua adalah kultivator yang sangat kuat. Yang terlemah di pasukan itu, setara dengan seorang tetua klan Lin. Mereka yang bertanggung jawab bahkan lebih kuat lagi. Lin Rui juga sangat kuat. Di antara pasukan, setidaknya ada 3 orang yang memiliki kekuatan serupa atau sedikit lebih lemah darinya. Selain itu, jika terjadi pertempuran, ada 1 orang di pasukan yang mungkin mampu membunuh Lin Rui sendirian. Pasukan Qi Xie melepaskan ki mereka yang dahsyat. Orang-orang ini lahir dari pertempuran dan sering mandi dalam darah musuh mereka. Mereka adalah dewa-dewa pertempuran. Mereka jauh lebih kuat daripada pasukan biasa.
Mereka memiliki pengalaman pertempuran yang luar biasa, dan mereka selangkah lebih maju dari kultivator biasa. Kau telah datang ke klan Linku hari ini, namun aku tidak tahu apa yang bisa kami lakukan untukmu, tetapi aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu dengan cara apapun yang memungkinkan. Lin Rui memandang pasukan itu dan berbicara dengan nada yang sangat hormat. Dia telah menerapkan strategi diplomasi. Jika dia membuat mereka marah, mereka bisa memusnahkan seluruh klan. Lebih baik baginya untuk tetap rendah hati. Pada saat itu, dia bahkan membungkuk dengan sangat hormat. Dia membungkuk dengan cara yang sama, seperti orang-orang klan Lin membungkuk kepadanya sebelumnya. Dia tampak seperti orang yang berbeda ketika berhadapan dengan pasukan yang begitu kuat. Namun, para prajurit itu tidak memperhatikannya, mereka bahkan tidak meliriknya. Segera setelah itu, mereka melompat turun dari kuda mereka, meletakkan tangan di dada mereka, dan membungkuk sambil berteriak serempak, "Perwira! Petugas? Di mana petugasnya?" Kerumunan itu tercengang. Mereka melihat sekeliling dengan panik dan mencari seseorang yang tampak seperti perwira dari pasukan yang kuat ini. Mungkinkah seseorang yang lebih kuat akan segera tiba? Beberapa suara kecil terdengar di udara. Ada puluhan ribu tentara di sini. Selain itu, yang membuat orang banyak takjub adalah beberapa di antara mereka berlutut di tanah. Petugas! Pada saat itu, gemuruh dahsyat terdengar dari ribuan orang yang berteriak bersamaan, dan tanah bergetar karena seluruh pasukan berlutut. Seluruh pasukan berlutut dan memberi hormat. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Di Sueyu, orang hanya perlu berlutut di depan keluarga kekaisaran untuk memberi hormat. Di depan orang lain, cukup dengan membungkuk. Tetapi para prajurit berlutut sebagai tanda pengabdian dan rasa hormat kepada perwira mereka. Mereka telah mengabdikan hidup mereka kepada perwira mereka. Itu adalah cara mereka menghormati perwira mereka. Pada saat itu, seluruh pasukan berlutut menghadap ke arah yang sama, yaitu medan pertempuran. Puluhan ribu prajurit Qixie berlutut, dan otak mereka berpikir dengan kecepatan luar biasa, tetapi hati mereka berdetak jauh lebih cepat daripada pikiran mereka. Anehnya, para prajurit ini memberi hormat kepada perwira mereka dengan berlutut. Kerumunan orang melihat ke sekeliling, namun mereka tidak melihat siapapun yang tampak seperti perwira berpengalaman dalam pertempuran. Akhirnya, mereka melihat ke arah yang dihadapi para prajurit, dan ternyata mereka semua menghadap medan pertempuran. Semua orang berkedip seolah-olah mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Kerumunan akhirnya menatap pemuda yang berdiri di atas panggung pertarungan. Meskipun mereka sudah menduga, tak seorang pun berani menerima kebenaran, mereka tidak mau. Angin sepoi-sepoi bertiup, membuat jubah Lin Feng mulai berkibar. Kemudian dia sedikit mengangkat tangannya dan berkata, "Semuanya, berdiri." "Baik, Pak." Seru seluruh prajurit serempak dan mereka semua berdiri dengan sinkronisasi sempurna. Orang-orang di kerumunan itu merasa seperti ditusuk belati di dada mereka. Mereka gemetar seolah-olah akan pingsan. "Lin Feng, itu Lin Feng, sungguh mengejutkan, itu benar-benar Lin Feng." Para hadirin terdiam. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Orang yang selama ini dihormati dan disembah oleh seluruh pasukan ternyata adalah satu-satunya orang yang berdiri di medan pertempuran, yaitu Lin Feng. Dialah pemuda yang dulu mereka sebut sampah dan telah diusir dari klan Lin. Para penonton tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Lin Rui mengerang, darahnya mendidih, dia hampir batuk mengeluarkan seteguk darah. Dia menatap Lin Feng dengan tajam. "Pak? Bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi?" pikir Lin Rui dengan heran. Lin Badao juga tak percaya. Yang mengejutkan, petugas itu adalah Lin Feng. Mereka tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Lin Feng datang ke klan Lin untuk memulihkan kehormatannya, tetapi dia tidak datang sendirian. Batuk-batuk. Lin Badao batuk darah. Wajahnya pucat pasi. Mereka sudah tamat, ini akan menjadi akhir. Bab 264. Penyesalan dan kebencian. Bersama-sama, naiklah ke arena pertarungan dan bunuh aku, tunggu apa lagi? Lin Feng menatap kerumunan orang dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Orang-orang dari klan Lin gemetar ketakutan. Apakah mereka berani? Pasukan sekuat itu hanya membutuhkan beberapa detik untuk memusnahkan klan Lin dan membantai semua anggotanya. Akankah mereka masih berani menyerang Lin Feng bersama-sama?
Tetua yang terhormat, Anda sangat agung. Awalnya, Anda memberi perintah agar mereka menyerang saya secara berkelompok. Sekarang Anda berdiri di sana dan tidak melakukan apapun. Apa maksudnya itu? Lin Feng tersenyum mengejek. Wajah tetua yang terhormat itu menjadi kaku. Bibirnya gemetar, tetapi kata-kata tidak keluar. Pada saat itu, nyawa semua orang berada di tangan Lin Feng. Tetua yang terhormat, Anda sangat kuat. Anda menyerang ayah saya dari belakang dan melukainya dalam satu serangan. Anda juga mengusir ayah saya dan saya dari klan Lin. Sungguh angkuh, sungguh mengesankan. Sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan kekuatan tak terkalahkan Anda kepada semua orang lagi. Ketika Lin Feng melihat Lin Rui tetap diam, dia melanjutkan pembicaraannya. Di masa lalu, ayahnya telah menunjukkan kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Tidak ada yang berani melawannya sampai-sampai sesepuh terhormat Lin Rui harus turun tangan sendiri untuk melukai Lin Hai. Setelah itu, dia mengusir mereka dari klan. Bagaimana mungkin Lin Feng melupakan Lin Rui? Kau telah mengusir ayahku dan aku dari klan. Ketika orang banyak mendengar kata-kata itu, mereka semua tampak bingung. Memang, perwira yang memimpin pasukan yang begitu menakutkan itu berasal dari klan mereka, tetapi dia telah diusir. Lin Feng, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, telah menjadi sangat kuat. Dia dengan mudah membunuh tetua ke-9 dan Lin Haoran. Selain itu, dia juga menjadi perwira pasukan Qi Xie. Dia dihormati oleh ribuan orang. Bahkan tanpa menyebutkan klan Lin yang kecil, pada saat itu, Lin Feng bahkan bisa memusnahkan seluruh kota Yangzhou. Namun, seorang jenius luar biasa seperti itu telah diusir dari klan Lin. Dia dipaksa pergi. Lelucon macam apa itu? Namun, itulah kenyataan pahit dan hal itu tentu saja membuat banyak anggota klan sedih. Jenius seperti itu hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Tetapi, mereka mengusirnya dan menyebabkannya menyimpan kebencian terhadap klan. Jika Lin Feng berada di klan, seberapa bergengsi klan kita nantinya? Banyak orang mencoba membayangkan apa yang akan terjadi jika Lin Feng tidak diusir dari klan Lin. Dengan kekuatan Lin Feng saat ini, ia berhasil menguasai kota Yangzhou. Jadi jika Lin Feng masih berada di klan mereka, itu berarti seluruh kota Yangzhou akan menjadi milik klan Lin. Impian mereka adalah untuk mengalahkan klan Nalan sebagai klan teratas di kota itu, tetapi tugas untuk mewujudkan impian itu telah diberikan kepada Lin Qian. Klan Lin sebenarnya bisa saja memiliki seluruh kota Yangzhou. Dibandingkan dengan impian mereka, ini adalah pencapaian yang jauh lebih besar. Namun, karena satu keputusan yang salah, mereka telah mengambil jalan yang keliru. Lin Rui menatap Lin Feng, namun tetap diam. Dia telah mengusir Lin Feng dari klan. Apakah dia buta? Karena kau sama sekali tidak bicara, aku akan membantumu. Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah kau mencoba untuk bertarung bersama dan melihat hasilnya. Pilihan kedua adalah kau dan aku bertarung. Jika kau menang, aku akan segera menarik pasukan dari klan Lin. Ketika Lin Feng melihat bahwa Lin Rui tetap tidak berbicara, Lin Feng menawarkan sebuah pilihan yang mengejutkan kerumunan. Mereka tidak menyangka Lin Feng akan memberikan pilihan seperti itu kepada Lin Rui. Lin Rui memiliki kesempatan untuk mengalahkan Lin Feng dan membuatnya menarik mundur pasukannya. Lin Rui adalah sesepuh terhormat dari klan Lin. Dia sangat kuat dan hanya selangkah lagi untuk menembus lapisan Xuan Qi. Setiap serangannya sangat dahsyat. Selain itu, berapa umur Lin Feng? Sekalipun dia jenius, bagaimana mungkin dia bisa melawan Lin Rui? Lin Feng masih sangat muda dan sombong. Dia menolak untuk menyerah karena dia jenius. Dia sudah mengendalikan seluruh pasukan, itulah sebabnya dia bertindak begitu percaya diri, pikir para anggota klan Lin. Di mata mereka, Lin Feng memang jenius, tetapi dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Lin Rui. Lin Rui sudah berusia sekitar 80 tahun. Bagaimana mungkin dia membiarkan seorang anak muda mengalahkannya? Lin Feng, kau bercanda. Lin Rui bahkan belum sempat berbicara, tetapi Lin Badao sudah menyela. Mereka menghadapi pasukan yang luar biasa besar, jadi tak seorang pun dari mereka berani berpikir untuk melawan. Jika Lin Feng ingin mereka mati, mereka akan mati. Lin Badao hanya mengharapkan satu hal, yaitu Lin Feng akan menarik mundur pasukannya. Lin Feng perlahan berbalik dan menatap Lin Badao. Lin Feng tersenyum, seolah hendak mengejek mereka lagi. Maafkan aku, Lin Badao, ada satu detail dalam syaratku. Entah aku yang menang atau Lin Rui yang menang, kau, Lin Badao,
akan mati di sini. Suara Lin Feng tidak keras, tetapi Lin Badao terkejut. Hatinya terasa sedingin es. Energi dingin keluar dari tubuhnya. Siapapun yang memenangkan pertempuran, Lin Badao akan tetap mati. Tentu saja, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau berhasil membunuh tetua terhormat itu, aku akan melupakan masa lalu kita, kata Lin Feng sambil tertawa. Lin Badao terkejut. Ia segera melirik Lin Rui. Mustahil. Aku, Lin Badao, bukanlah orang seperti itu. Lin Rui adalah sesepuhku, aku tidak akan pernah menyerangnya, kata Lin Badao dengan nada moralitas dan keadilan. Pengabdiannya pada kebenaran menginspirasi rasa hormat. Semua orang dari klan Lin sedikit mengangguk setuju. Memotong. Pada saat itu, sebuah serangan menerjang atmosfer. Tangan Lin Badao diselimuti cahaya dingin yang berkilauan. Sebuah belati melesat ke arah punggung Lin Rui dengan kecepatan penuh. Itu adalah serangan mendadak berdarah dingin yang bertujuan untuk membunuh Lin Rui. Kerumunan itu tercengang. Kata-kata Lin Badao masih segar dalam ingatan mereka, tetapi dia sudah melancarkan serangan mendadak. Dia telah membuktikan kemunafikannya sendiri. Demi menyelamatkan nyawanya sendiri, Lin Badao siap untuk mengungkapkan sifatnya yang tidak tahu malu. Beraninya kau, teriak Lin Rui. Saat belati Lin Badao hampir mencapai Lin Rui melepaskan energi es yang sangat dingin serta rohnya. Dalam sekejap, belati dan tangan Lin Badao membeku. Mati! Teriakan marah para tetua yang terhormat menyebar ke seluruh penjuru. Telapak tangan Lin Rui mencapai dada Lin Badao, dan seketika itu juga, ia diselimuti lapisan es, seolah-olah akan disegel di dalam es. Orang tua bodoh. Lin Feng tersenyum dingin. Lin Badao telah menyerang, tetapi Lin Rui membalas pada saat yang bersamaan. Dia telah melindungi Lin Badao selama ini. Di jalan kultivasi, terlalu banyak orang yang, demi hidup mereka, siap mengorbankan orang-orang di sekitar mereka. Lin Rui telah hidup hampir 80 tahun. Bagaimana mungkin dia mempercayai kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Lin Badao? Lin Badao, aku selalu baik padamu dan kau berani mencoba menyerangku secara tiba-tiba. Jangan salahkan aku jika bersikap kasar sekarang, kata Lin Rui dengan nada membunuh. Energi dingin yang menusuk yang terpancar dari tubuhnya semakin intens. Tidak, ayah. Lin Rui, jangan berani-beraninya. Pada saat itu, dua orang berteriak dengan marah. Mereka adalah Lin Qian dan saudara laki-lakinya. Mereka berdua menerjang Lin Rui. Pergi sana. Lin Rui mengangkat tangannya dan melepaskan energi esnya. Bagaimana mungkin dia masih peduli pada Lin Qian saat itu? Yang dia pedulikan hanyalah hidupnya sendiri. Mati! Teriak Lin Rui dengan jahat. Energi esnya terkondensasi menjadi semua serangannya. Lin Badao gemetar, tubuhnya berkedut dua kali. Dalam sekejap, energi es yang terkondensasi meledak dan dia membeku hingga mati. Lin Badao, karena ingin menjadi kepala klan Lin, tanpa malu-malu menggunakan cara-cara tidak etis dan bersekongkol melawan anggota keluarganya sendiri. Pada akhirnya, hasilnya tragis. Ayah! Teriak kedua suara itu. Lin Rui tanpa ekspresi. Dia perlahan berbalik, tatapannya sangat dingin. Apakah klan Lin benar-benar sebuah keluarga? Bagaimana mungkin mereka saling membunuh dengan begitu mudah dan tanpa ampun? Lin Badao ingin membunuh Lin Rui, tetapi Lin Rui yang membunuhnya. Semua orang ini sekarang menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya dan betapa liciknya mereka sebenarnya. Lin Rui menatap Lin Feng dan melompat ke arena pertarungan. Kemudian dia berkata kepada Lin Feng, Lin Badao sudah mati. Aku membunuhnya untukmu. Lagi pula, Lin Feng, kau adalah seorang jenius yang luar biasa. Aku akui aku buta. Hari ini, mari kita bertarung. Jika aku kalah, aku akan menerima kematianku. Kata-kata Lin Rui sangat menginspirasi dan dipenuhi aura luhur dan benar, tetapi Lin Feng tampaknya sama sekali tidak peduli. Dasar orang tua bodoh. Mengucapkan hal-hal baik seperti itu untuk mencoba membangkitkan rasa belas kasihan di hati Lin Feng, dia telah hidup selama bertahun-tahun dan mahir dalam merencanakan intrik. Dia dengan dingin membunuh Lin Badao tanpa sedikit pun ragu. Tak perlu mengucapkan kata-kata berbunga-bunga seperti itu, jangan khawatir. Jika kalian menang, aku akan menarik pasukanku. Jika kalian kalah, bukan berarti kalian akan menerima kematian, kalian akan memohonnya. Lin Feng terdengar tenang. Kemudian dia menambahkan, baiklah, mari kita mulai. Aku menyerang, hati-hati,
kata Lin Rui sambil mengangguk. Roh esnya menyerbu atmosfer dengan energi yang kuat. Rasa dinginnya menusuk hingga ke tulang. Dia melangkah maju, dan Ki Es menyerbu ke arah Lin Feng. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Mereka sedang bertengkar, Lin Rui tidak perlu bersikap terlalu sopan padanya. Lin Feng melangkah maju dengan kaki kanannya dan mengangkat lengannya dengan energi pedang yang dahsyat. Pada saat energi pedang itu hampir mencapai tubuh Lin Rui, Lin Feng menebas tangannya ke bawah. Seorang pahlawan di senja hari, di bawah matahari terbenam, kecemerlangannya perlahan memudar. Ketika Lin Rui melihat tangan Lin Feng, ia merasa seperti sedang melihat ilusi. Ia merasa seolah matahari mulai terbenam. Pedang matahari terbenam. Lin Feng menggunakan tangannya sebagai pedang. Tangannya menebas atmosfer, darah menyembur ke udara, dan lengan Lin Rui terlempar ke udara. Satu pukulan saja sudah cukup untuk memutus salah satu lengan Lin Rui. Bab 265. Kehilangan yang mengerikan. Ketika orang banyak melihat lengan itu terangkat ke udara, mereka kembali takjub. Serangan itu tidak memancarkan cahaya yang gemerlap, mereka bahkan tidak melihat pedang. Pedang Lin Feng adalah tangannya. Seluruh tubuhnya adalah pedang. Itu adalah pedang tanpa cahaya dan kemegahan. Dalam waktu singkat, Lin Feng secara mengejutkan menjadi sangat kuat. Bahkan tetua yang terhormat pun tidak bisa menyainginya lagi. Dia bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun. Lin Rui memiliki kekuatan lapisan Ling Qi ke-9. Dia hanya perlu satu langkah lagi untuk mencapai lapisan Xuan Qi. Tapi bagaimana level Lin Feng? Lin Feng baru berusia 17 tahun dan masih muda seperti banyak junior di klan Lin. Tetapi orang-orang di klan Lin selalu bergantung pada orang tua dan klan mereka. Lin Feng benar-benar berbeda dari yang lain karena dia sudah sangat kuat dan sudah mengendalikan pasukan. Itu adalah perbedaan yang sangat besar dan para pemuda klan Lin tidak akan mampu mengejar ketinggalannya. Pemuda yang telah diusir dari klan Lin itu sudah berada di atas seluruh klan mereka dan membuat mereka bersujud di hadapannya. Ah! Lin Rui menjerit mengerikan. Dia mengangkat lengan yang tersisa dan melepaskan semua Ki Es yang dia miliki, tanpa ragu-ragu mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangannya. Namun Lin Feng bergerak lagi, ia cepat dan lincah. Ia tampak bergerak menyatu dengan bumi, terlihat misterius. Sebuah cahaya berkilat, seketika itu juga, tangan Lin Rui sedikit menyentuh bahu Lin Feng dan es mulai muncul, tetapi kemudian Lin Feng sedikit menggerakkan tangannya dan cahaya pedang memenuhi atmosfer. Memotong. Tangan Lin Feng menebas seperti meteor, darah menyembur dan memenuhi udara. Lengan Lin Rui yang satunya lagi baru saja terputus. Lin Feng memotongnya, semudah memotong lengan yang pertama. Lin Feng jauh lebih kuat daripada Lin Rui. Lin Feng melesat melewati Lin Rui dan pada saat itu, dia berada di belakang Lin Rui. Tangan Lin Feng telah menusuk punggungnya dan dia tampak tenang dan damai. Ah! Jeritan kesakitan menyebar di udara. Lin Rui merasa dunia di sekitarnya bergetar. Tubuhnya gemetar hebat. Darah tak berhenti mengalir ke tanah, tetapi hati Lin Rui terasa lebih sakit daripada lengannya yang telah dipotong. Jika Lin Feng tidak membunuhnya, ia akan melumpuhkan kultivasinya. Yang mulia tetua, di masa lalu, Anda sangat kuat dan mengendalikan segalanya. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda mengusir ayah saya dan saya dari klan, Anda memilih kepala klan baru, Anda menyerang dan melukai ayah saya. Sekarang, saya kembali dan saya lebih kuat dari Anda. Oleh karena itu, saya sekarang mengendalikan segalanya. Saya sekarang dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Jika saya ingin memotong lengan Anda, saya bisa. Jika saya ingin membunuh Anda, saya bisa. Suara Lin Feng terdengar dari belakang Lin Rui. Kata-kata itu adalah kenyataan pahit. Kekuatan adalah hal terpenting di dunia itu. Jika seseorang kuat, ia memiliki kekuasaan atas orang yang lebih lemah, dan dengan demikian, dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Lin Rui dulunya memiliki keuntungan. Dia telah melukai ayah Lin Feng, dan telah mengusirnya. Sekarang, Lin Feng lebih kuat darinya, dan dengan mudah memotong lengannya. Siapa yang bisa berbuat apa-apa melawan itu? Jika dia ingin melumpuhkan kultivasi siapapun, dia bisa melakukannya. Jika dia ingin membunuh siapapun, dia juga bisa. Hati Lin Rui terasa berdarah. Saat itu, hatinya dipenuhi racun tetapi mulutnya terkatup rapat. Dia tidak berani mengatakan apapun kepada Lin Feng. Lin Feng benar, di dunia itu, yang kuat dapat mengendalikan segalanya.
Jika Lin Rui ingin tetap hidup, dia harus tetap diam, meskipun dia membenci Lin Feng. Menjadi cacat masih lebih baik daripada mati. Lin Rui sudah tua dan menghargai hidup, dia tidak ingin mati. Lin Rui, hari ini, aku akan mengasihanimu dan tidak akan membunuhmu. Kau sekarang setengah mati. Aku memotong lenganmu karena apa yang kau lakukan di masa lalu. Sekarang kau harus menghilang dari pandanganku. Jika suatu hari nanti kau memiliki kesempatan untuk membalas dendam, hadapi aku, kata Lin Feng dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Tidak peduli apa statusnya, di dunia itu, yang terpenting hanyalah kekuatan. Lin Rui gemetar. Dia berbalik dan menatap Lin Feng. Segera setelah itu, dia mulai berjalan dan perlahan pergi. Dia tampak kesepian dan putus asa, itulah harga yang harus dia bayar karena telah melakukan kesalahan besar di masa lalu. Setelah Lin Rui pergi, Lin Feng menatap ke kejauhan lalu memandang tetua agung dan tetua ketiga. Ia berkata dengan nada dingin dan acuh tak acuh, "Tetua agung, tetua ketiga, kalian berdua bisa merusak kultivasi kalian sendiri. Jangan sampai aku yang melakukannya, kalau tidak, akan ada biaya tambahan untuk 2 lengan." Lin Feng terdengar tenang dan tenteram, sementara kedua tetua itu pucat pasi. Seharusnya mereka sudah menduganya, Lin Feng sedang membalas dendam atas semua hal buruk yang telah mereka lakukan padanya di masa lalu. Dulu, mereka terus mempermalukan Lin Feng, memaksanya pergi, kedua orang ini adalah kaki tangan Lin Badao, itulah sebabnya Lin Feng ingin membuat mereka menghancurkan kultivasi mereka sendiri. Ketika tetua agung melihat siluet tanpa lengan di kejauhan, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, dia menggerakkan tangannya dan menghantam kultivasinya sendiri. Dia mengerang dan darah menyembur dari mulutnya. Dia telah melumpuhkan kultivasinya sendiri. Tetua ketiga itu gemetar, ia menggerakkan tangannya perlahan dan ragu-ragu, tetapi tidak menyerang. Tetua ketiga, jika kau tidak ingin mati, segera lumpuhkan kultivasimu sendiri, kata tetua agung dengan nada tegang. Tetua ketiga semakin gemetar, ia melirik tetua agung dan juga melumpuhkan kultivasinya sendiri. Kepala klan, Lin Badao, telah meninggal, paman ketiga Lin Haoran telah meninggal, tetua ke-9 telah meninggal, tetua terhormat tidak lagi memiliki senjata, tetua agung dan tetua ketiga telah melumpuhkan kultivasi mereka sendiri. Lin Feng telah kembali dan menyebarkan teror di hati orang-orang. Lin Feng berdiri di atas arena pertarungan dan memandang kerumunan, terdengar acuh tak acuh, dia berkata, "Semua orang lain, aku tidak akan menyentuh kalian, bahkan jika kalian membenciku, tentu saja, asalkan kalian bersikap baik. Tentu saja, jika kalian ingin membalas dendam, kalian juga bisa datang dan menemuiku. Yang terbaik adalah kalian memikirkan masa depan kalian dengan matang." Setelah Lin Feng selesai berbicara, dia berbalik dan turun dari panggung, mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, pasukan yang berjumlah banyak itu menaiki kuda mereka. Mereka adalah pasukan elit yang terlatih sempurna. Lin Feng dan pasukannya sedang menciptakan sejarah bersama. Lin Feng juga melompat ke atas kudanya yang telah disiapkan, dia tampak berwibawa. "Ayo pergi," kata Lin Feng dengan nada acuh tak acuh. Pada saat itu, sebuah suara menyebar di udara. "Tunggu, tunggu." Ketika Lin Feng mendengar suara itu, dia berhenti tetapi tidak menoleh. Dia hanya menunggu orang lain berbicara. "Lin Feng, maukah kau mempertimbangkan untuk kembali ke klan Lin?" Sebuah suara terdengar putus asa yang membuat semua orang bergidik dan menatap ke arah Lin Feng. Akankah Lin Feng pernah kembali ke klan Lin? Jika Lin Feng menerima untuk kembali ke klan Lin, bukan hanya dia tidak akan mendapatkan apapun, tetapi juga akan memberikan prestis luar biasa bagi klan Lin. Hal itu akan menjadikan mereka salah satu klan paling bergengsi di seluruh wilayah. Suara tanpa harapan itu bergema di hati orang-orang, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Orang yang sama berbicara lagi. "Jika kau bersedia kembali ke klan Lin, kami dapat membuat semua orang yang menentangmu di masa lalu meninggalkan klan, termasuk Lin Qian." Orang itu berbicara lagi, karena mereka melihat Lin Feng tetap diam. Seluruh kerumunan terdiam. Memang, jika Lin Feng menerima, mereka bisa melupakan Lin Qian, seperti yang mereka lakukan pada Lin Feng di masa lalu. Di masa lalu, mereka telah memilih Lin Qian yang sombong dan angkuh, yang tidak bisa lagi menyaingi Lin Feng. Lin Qian menatap jenazah Lin Badao dan merasa sangat sedih. Dia dulunya adalah kebanggaan klan Lin. Bahkan di kota Yangzhou, banyak orang menghormatinya, tetapi karena Lin Feng, kejayaannya telah hancur. Lin Feng jauh lebih terhormat darinya.
Lin Qian masih samar-samar ingat ketika dia pergi ke sekte Yunhai dan mempermalukan Lin Feng sambil meremehkannya, tetapi semua itu sudah menjadi masa lalu. Dulu, ketika aku diusir dari klan Lin, tidak ada yang berkomentar. Sekarang kau melihat aku kuat dan memiliki status tinggi, dan kau ingin aku kembali ke klan. Apakah itu mungkin? Ada beberapa hal yang tidak bisa ditarik kembali. Lin Feng sedang menunggang kudanya, dia bahkan tidak menoleh untuk melihat mereka. Segera setelah itu, dia pergi dengan kecepatan penuh, kudanya mengeluarkan suara siulan yang menggema di udara. Pasukan Qi Xie yang berjumlah sangat banyak itu tampak seperti terbang. Tanah bergetar bersamaan dengan jantung orang-orang. Klan Lin semuanya menatap siluet yang pergi. Hati mereka dipenuhi perasaan campur aduk. Beberapa hal tidak bisa ditarik kembali. Lin Feng benar, ketika semua orang terus mempermalukannya, siapa yang mengatakan sepatah kata pun? Siapa yang bahkan mengucapkan sepatah kata pun untuk membantu Lin Feng? Ketika klan Lin ingin membunuh Lin Feng, siapa yang mengatakan sesuatu untuk mencoba menyelamatkannya? Saat ini, Lin Feng sangat kuat dan merupakan perwira dari pasukan besar, hanya saja sekarang mereka ingin dia kembali ke klan. Apakah itu mungkin? Mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali apa yang telah mereka buang dan singkirkan, tidak akan pernah. Bab 266, Lin Feng berbahaya. Menjelang akhir tahun, kota Yangzhou selalu sangat ramai. Di jalanan, orang-orang berdiri berkelompok-kelompok kecil. Pada saat itu, di kota Yangzhou, terdapat pasukan megah yang terdiri dari kavaleri lapis baja Qi Xie. Mereka sedang melakukan inspeksi keliling kota, semuanya tampak berwibawa dan mengesankan. Semua orang memandang mereka dengan rasa hormat yang mendalam. Pasukan Qi Xie sangat gagah. Konon mereka semua adalah prajurit elit. Sekarang, mereka berada di kota kita. Di jalan, kuda-kuda Qi Xie berderap. Kerumunan orang memandangi kuda-kuda yang megah ini. Beberapa orang membicarakannya. Itu adalah suatu kehormatan bagi kota kita. Sekarang pasukan Qi Xie telah tiba, kita menjadi sangat bergengsi di seluruh wilayah ini. Siapa yang berani memprovokasi kita? Kau benar, tahun lalu, aku berkesempatan melihat perwira Qi Xie dengan mata kepala sendiri. Usianya baru sekitar 16 tahun, tetapi pada pertemuan kultivasi tahunan kota Yangzhou, dia menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Dia jauh lebih kuat daripada Nalan Feng atau Lin Qian. Mereka bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun. Saat itu, aku sudah tahu bahwa perwira itu akan menjadi orang yang luar biasa. Aku hanya tidak menyangka itu akan terjadi dalam waktu sesingkat itu, kata seorang pria berkumis panjang. Suaranya terdengar begitu bangga sehingga membuat orang-orang di sekitarnya merasa jengkel. Setahun sebelumnya, ada seorang pemuda di pertemuan kultivasi kota Yangzhou, tetapi para anggota dari klan-klan terbesar menyerangnya dan memaksanya untuk melarikan diri. Setahun kemudian, pemuda itu telah menjadi lebih dewasa, lebih bertekad, dan sangat kuat. Ia tampak sangat gagah dan berwibawa di atas kudanya, mengendalikan beberapa ribu tentara. Ia telah kembali ke kota Yangzhou sebagai pahlawan muda yang gemilang. Sejak saat itu, keempat klan besar kota Yangzhou telah jatuh ke titik terendah baru. Hanya Lin Feng yang mengendalikan pemerintahan militer. Dia telah mengganti pemerintahan sebelumnya dan mengucilkan klan-klan dari urusan kota. Namun, orang-orang merasa gembira dan senang dengan semua ini. Mereka telah mendengar bahwa Lin Feng ingin membangun kastil Qi Xie dan mengambil langkah-langkah untuk membuat kota Yangzhou tumbuh lebih berpengaruh. Tentu saja, penduduk Yangzhou senang karena mereka akan dapat menikmati lebih banyak manfaat, termasuk manfaat untuk praktik kultivasi mereka. Pada saat itu, infrastruktur pemerintahan sedang mengalami perubahan terus-menerus. Pasukan Qi Xie sibuk memperluas istana pemerintahan. Dalam satu hari, semua tembok yang mengelilingi pemerintahan telah hancur. Saat itu, Lin Feng sedang berdiri di sebuah lorong bawah tanah. Sambil memandang terowongan itu, Lin Feng tampak termenung. Pasukan Qi Xie baru saja selesai menggali lorong ini dan keadaan di sana gelap gulita. Sekuat apapun mereka sudah menyelesaikan separuh pekerjaan untuknya. Karena Lin Feng telah menjadi perwira yang memimpin pasukan yang begitu kuat, tentu saja dia menggunakan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas sulit. Siluetnya berkedip, dan dia menghilang di lorong. Setelah beberapa saat, dia muncul di tengah ruangan. Di depannya ada sebuah meja besar. Berdiri di sisi kiri dan kanan meja, terdapat 3 siluet yang tampak termenung. Ketiga orang ini adalah mantan perwira tengah, kiri,
dan kanan, yaitu Ren Qingquang, Feng Yuhan, dan Lei Qingtian. Mereka semua dulunya memiliki pasukan sendiri, tetapi sekarang mereka membantu Lin Feng dan tetap berada di sisinya. Lin Feng, lihat, kita di sini kita bisa menggali sungai. Kemudian, kita bisa membangun menara di 8 lokasi strategis ini. Gedung pemerintahan berada di lembah, jadi bahkan jika orang-orang dari lapisan Xuan Qi datang, dalam keadaan normal, kita seharusnya bisa mengalahkan mereka. Feng Yuhan terdengar penuh percaya diri. Pasukan Qi Xie adalah prajurit elit. Ren Qingquang adalah ahli dalam perencanaan dan strategi militer defensif. Perwira sebelah kiri, Feng Yuhan, adalah ahli dalam mengatur formasi militer dan strategi ofensif. Perwira sebelah kanan, Lei Qingtian, adalah ahli dalam mengatur strategi geografis dan memodifikasi medan untuk melindungi pasukan. Mereka semua adalah perwira yang sangat terampil. Jelas, mengendalikan pasukan sebesar itu mengharuskan mereka untuk membagi tugas. Semua perwira ini memiliki tugas masing-masing yang harus dipenuhi. Lin Feng mengamati meja dengan saksama. Ia sedikit mengangguk dan berkata, "Paman Feng, Paman bisa mengatur ulang kota ini sesuka Paman. Aku hanya butuh bantuan Paman untuk membangun kota bawah tanah rahasia." Membangun kota bawah tanah tidak akan sulit sekarang karena pasukan sangat senang mengikuti perintah Anda. Namun, kota kekaisaran tidak akan membantu kita lagi. Kita harus mengandalkan diri sendiri. Jika kita menghabiskan terlalu banyak waktu dan uang untuk semua ini, mungkin akan menjadi rumit. Selain itu, pasukan juga bisa kehilangan antusiasme mereka seiring waktu. Lin Feng mengangguk sedikit. Itu memang sebuah masalah. Saat ini, pasukan berada dalam kondisi mental yang sempurna. Bahkan jika mereka setuju untuk membantu dan berinvestasi dari kantong mereka sendiri, itu bukanlah solusi jangka panjang. Sebuah pasukan sangat kuat, tetapi juga membutuhkan banyak hal. Mereka membutuhkan pil, batu kesucian, senjata, baju besi, dan kuda perang. Selain itu, membangun semua hal ini di kota Yangzhou juga membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Aku mengerti. Aku akan mencari solusi untuk semua ini, kata Lin Feng. Segera setelah itu, dia menatap Ren Qingquang dan Lei Qingtian dan berkata, "Paman Ren, kau bisa mengurus senjata dan pembangunan. Paman Lei, kau bisa mengurus penjaga dan perlindungan kota. Kalian semua bekerja sangat keras, terima kasih." "Baiklah. Jangan khawatir, aku bisa melakukannya." Kedua perwira itu menjawab Lin Feng. Saat ini, kota Yangzhou adalah wilayah kekuasaan Lin Feng. Dia tidak bisa membiarkan pasukannya menderita. Dia harus membuat pasukannya menjadi lebih kuat dan memperluas kekuasaannya. Dia masih mengingat kenangan dari kultivator kuat itu. Semua itu adalah kenangan yang sangat berharga dan penuh pengetahuan luas. Cepat atau lambat, kota Yangzhou akan bangkit dan menarik perhatian seluruh negeri. Lin Feng tidak berniat kembali ke kota kekaisaran dalam beberapa bulan mendatang. Dia ingin memusatkan perhatiannya pada kota Yangzhou. "Paman-paman, kalian semua bekerja sangat keras, terima kasih." Lin Feng tampak bersyukur. Ketiga orang ini dulunya adalah perwira, dan sekarang mereka mengikuti dan membantunya. Itu akan selalu terukir dalam ingatan Lin Feng. "Lin Feng, kami bertiga, serta Jiu Qi Xie, mengikuti sang jenderal bahkan dengan mengorbankan nyawa kami. Kini, hati sang jenderal telah mati bersama Jiu Qi Xie. Singkatnya, kami bertiga bersedia membantumu karena sang jenderal mempercayakan masa depan pasukan kepadamu, dan karena itu kami juga mempercayaimu." Ren Qingquang menatap Lin Feng dengan mata penuh harapan. Lin Feng sangat gegabah dan berani membunuh putra Duan Tianlang, Duan Han, demi Liu Changlan. Jika Lin Feng tidak menjadi sangat kuat, mereka bertiga akan menyerah karena jelas bagi mereka bahwa akhir-akhir ini, hati Liu Changlan tidak lagi sama, dia tidak memiliki ambisi yang sama seperti dulu. Jika mereka berada di pihak Liu Changlan, tidak akan banyak yang bisa mereka lakukan. Oleh karena itu, mereka telah mendengarkan Liu Changlan dan memutuskan untuk mengikuti Lin Feng dan membantunya mencapai ambisinya. Hanya mereka yang dapat memahami kemuliaan hal-hal seperti itu. Lin Feng juga memahami hal itu, itulah sebabnya dia harus sangat ambisius. Di ruangan yang bersih dan rapi, semua perabotannya masih baru. Lin Feng mendorong pintu dan memasuki ruangan itu. Terlihat siluet menawan terbaring lesu di tempat tidur sambil menatap langit-langit. Mustahil untuk mengatakan apa yang dipikirkan orang itu. Meng Qing menatap Lin Feng, lalu berbalik lagi.
Dia tampak sedingin sebelumnya. Lin Feng tersenyum kecut. Kenapa dia belum berhasil meluluhkan hatinya juga? Namun, Lin Feng juga sangat menyadari bahwa akhir-akhir ini, dia bisa bebas memasuki kamar Meng Qing. Itu sudah merupakan hal yang baik. Jika itu orang lain, orang itu mungkin akan membeku kaku karena Meng Qing. Hanya Lin Feng yang bisa masuk ke kamarnya. Lin Feng berjalan mendekat ke Meng Qing dan berbicara dengan suara rendah. Apa yang sedang kau pikirkan? Meng Qing menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak ada apa-apa. Lin Feng mendekat ke tempat tidur dan perlahan duduk. Meng Qing menyingkirkan kakinya agar Lin Feng bisa duduk. Apakah kau memikirkan aku? Tanya Lin Feng sambil tersenyum. Namun Meng Qing hanya menatapnya dengan tenang dan dingin, yang membuat wajah Lin Feng menjadi kaku. Gadis itu terlalu sulit dipahami. Meng Qing yang masih berbaring di tempat tidur kembali menatap langit-langit, mengabaikan Lin Feng. Lin Feng sedikit bergeser mendekat ke Meng Qing, yang membuat Meng Qing mundur sedikit lagi. Dia menatap Lin Feng yang mendekat, lalu melotot seolah sedang menatap musuh berbahaya. Lin Feng menggaruk kepalanya dan terus mendekati Meng Qing, yang akhirnya membuat wanita itu bereaksi. Dia berkedip gugup. Bolehkah aku memelukmu? Kata Lin Feng sambil menatap kecantikan yang memukau itu. Hanya jika kau melakukannya tanpa berbicara, kata Meng Qing. Lin Feng sudah mengantisipasi jawaban itu dan sudah memeluknya, menyandarkan kepalanya ke dadanya. Bersambung.